Disebut keturunan Malaysia, ibunya tertawa ngakak. Pemain yang dimaksud adalah Iggy Houben, pemain kesekian yang diklaim oleh Malaysia punya darah keturunan negeri jiran tersebut. Apa itu? Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita akan membahas tentang bola lagi ini guys. Kita sama-sama tahu kan, banyak sekali pemain-pemain yang jadi incaran oleh Malaysia, ya oleh Malaydes ternyata menolak kalau mereka itu disangkut pautkan oleh Malaysia. Ya, mereka merasakan, bukan merasakan, mereka mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya nggak ada darah Malaysia sama sekali, ya nggak ada darah Malaydes sama sekali. Ya bahkan banyak di antara mereka itu mengatakan di mana Malaysia itu. Mereka justru banyak yang nggak tahu ya di mana Malaysia. Ya padahal kalau di negara Malaydes sering ya digembar-gemborkan bahwa siapa si A, si B, si C itu ada darahnya Malaysia gitu ya kan, ada darahnya Malaydes. Ternyata setelah sampai ke pemainnya mengatakan bukan, tidak ada sama sekali ya. Sudah berapa kali kan dari kemarin tuh, dari beberapa waktu yang lalu ya, saat mereka melihat ya bagaimana perkembangan sepak bola kita ya kan, karena kita berhasil ya menaturalisasi pemain-pemain keturunan kita ya kan. Jadinya mereka mungkin apa ya guys, iri lah ya, cemburu ya, mereka ingin menyaingi kita. Karena kita sama-sama tahu kan, kalau Malaydes ini kan nggak mau kok di bawah kita. Harusnya selalu di atas. Iya kan. Tapi nggak melihat pada dirinya sendiri, ya kan. Tapi yang bikin heran juga ya kan, kita kan sering dengar ya profesornya mereka ini ya kan, para orang-orang pentingnya mereka ini mengatakan bahwa diasporanya Malaydes ini kan di mana-mana sampai ke Madagaskar. Yang jadi pertanyaan, kok sulit banget ya mereka mendapatkan pemain keturunan ya. Jadi guys, kan tidak usah berlama-lama guys, langsung saja kita tonton videonya sambil kita menonton sambil berkomentar ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Kalau di Madagaskar, saya pernah baca juga Prof, bahawa orang Melayu sebenarnya yang pertama sekali settle down di Madagaskar tu. Yes, betul, kemudian baru datang orang tribe dari Afrika. Betul. Kita yang membawa kepakaran teknologi menternak. Maksudnya dekat situ kita memang ada teknologi, dah ada idea tu Prof. Lebih awal kita punya, lah. sebenarnya kita orang Cina belajar membuat kapal ni daripada kita. Oh. Belajar buat kapal sama orang mereka guys. Lalu usah dia kata nak masuk kelabuhan dia kena parking jauh kat luar. Cuman pertanyaan, kapal apa yang paling hebat di Malaydes guys? Ada guys? Nggak ada ya. Dan pagi kau kecil baru masuk, dia belajar daripada kita. Dan jong itu memang masyhur lah Melayu. Jong. Tokyo kan ada choice Antua. Dia hokat Okinawa aja. Ya. Antua dah sampai ke sana. Tu maksudnya ini sih, maksudnya Jong Jawa pun diklaim guys. alam Melayu tu sampai ke bukan keluar kan, kita dah menjangkau layar jauh dah. layar jauh dah. Maknanya sama, lebih kurang sama dengan Arab. Orang Arab pun maju dulu. Tapi orang semua curi ilmu dia. Maksudnya orang Eropah kan, orang Inggeris, Rom. Dia menggambarkan teknologi kita Prof. Kita dah ada satu kemahiran yang lebih tinggi. Yang tinggi kalau itu, lebih relatif kita lebih tinggi. Cuma kita tak follow up kemudian itu. Dekat bahagian Afrika sana ada kepulauan Madagaskar. Tuan-tuan cuba search nanti, Madagaskar tu berasal daripada perkataan apa? Google pun tak boleh nak cari.
Tapi dalam kitab-kitab Arab Madinatul Asqar. Itu banyak orang Islam di sana tu. Dan sebagian orang Melayu. Tuan-tuan nanti search etnik Merina dia panggil. Etnik Merina dekat Madagaskar. Itu asal orang Melayu kita. Etnik Merina. Muka macam kita, kulit macam kita, cakap dia tak macam Melayu dah. Dekat Madagaskar, Madinatul Asqar. Dekat beberapa itu banyaklah ditukarkan nama tempat dan sebagainya, dan diubah macam-macam sejarah ni tuan-tuan sekalian. Orang Indonesia zaman dulu sudah sampai di Afrika. Di Madagaskar banyak orang-orang Nusantara waktu itu ya. Sampai sekarang. Bahasa Jawa pun dipakai di situ sedengar. Rumah-rumah mereka masih identik dengan rumah Jawa. Ada juga yang menggunakan bahasa Jawa. Iya. Kalau teori ikan mujair, Saya tidak menyebut ini sebagai sebuah teori ya, tetapi ini mungkin adalah solusi dari jawaban kenapa ikan mujair yang hanya ada di Afrika tiba-tiba itu kan ikan Afrika kan? Iya, itu ikan Afrika. Dan ikan Afrika itu ikan air tawar yang nggak mungkin berenang-renang dikejar-kejar hiu di lautan. Jadi yang paling mungkin itu adalah dibawa dari sana ke sini atau dari sini ke sana karena ada banyak sekali artefak-artefak yang memang bertukaran. Bahasanya itu sendiri loh Pak. Ada banyak yang mirip. Kayak nasi tadi apa? Nasi. Kami bilang bari. Kalau Bari. Bulan kami bilang bulan. Burung. Kita bilang burung. Batu. Satu. Isa. Satu. Rua. Telu. Evaja. Timi. Ena. Fitu. Balu. Sivi. Puluh. Hampir sama dengan bahasa Jawa. Pemain ini disebut keturunan Malaysia, ibunya tertawa ngakak. Pemain yang dimaksud adalah Iggy Houben, pemain kesekian yang diklaim oleh Malaysia punya darah keturunan negeri jiran tersebut. Rumor terkait adanya darah Malaysia di dalam diri Iggy sudah muncul beberapa waktu lalu. Namun sang ibu dengan tegas membantah anaknya keturunan Malaysia di Facebook. Kami 100% dari Limbuk dengan tambahan emot tertawa. Ini sudah kesekian kalinya Malaysia salah dalam mengklaim pemain diasporanya setelah sebelum sukanya aja mengklaim memang orang-orang ini. Kasih karena sudah muak diklaim berdarah Malaysia. Ia pun memilih membela timnas Jamaika yang merupakan tanah leluhurnya. Nama pemain ini adalah Isaac Hayden. Isaac Hayden merupakan jebolan Akademi Arsenal yang saat ini bermain untuk Newcastle United. Di usia muda, Isaac Hayden pernah membela timnas junior Inggris mulai dari U16 hingga U21. Namun ia tidak pernah dipanggil timnas senior Inggris hingga berusia 29 tahun. Melihat hal tersebut, media asal Malaysia yakni Makan Bola menyebut bahwa Isaac Hayden memiliki darah Malaysia melalui neneknya. Tak hanya itu, Isaac Hayden juga sering mendapat pertanyaan dan mention dari netizen Malaysia. Saking seringnya Isaac Hayden ditanya dan dimention oleh netizen Malaysia, ia akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak memiliki keturunan Malaysia dan meminta untuk tidak dikaitkan dan disebut jika dirinya bisa bermain untuk timnas Malaysia. Apa benda ni weh? Negara tetangga berjasa kuning ngeklaim pemain lagi. Buset dah guys. Aduh cok. Stop lah pakcik, stop lah. Jangan klaim-klaim pemain macam tu lah. Oh ini gitu ya. Oh ini yang dikatakan katanya pemain keturunan yang dari Belanda. Oh ini cuy. Buset dah guys. Lagi dan lagi guys, yang negara tetangga kita berjersey kuning ngeklaim pemain lagi cuy. Sekarang guys yang diklaim adalah Dylan Wegeningen cuy. Buset dah. Dan ternyata guys ya, dirinya bukan pemain waris. Banyak betul. Dan terjadi lagi, Malaysia asal klaim kembali terjadi. Gua bingung sama Malaysia nih. Kenapa setiap pemain dikit-dikit diklaim, dikit-dikit diklaim? Hello, nggak ada kerjaan apa sih kalian dikit-dikit diklaim? Buset dah, bingung sama Malaysia nih. Kita baca dulu guys. Ini beredar infonya, ini adalah pemain namanya Ivan Alejo, umur 20. Sudah 4 ini ya guys ya yang orang apa diklaim. Casio, liganya Sirius, oke? Saya seorang Spanyol yang mencintai Malaysia karena negaranya indah, tapi saya tak memiliki hubungan dengan Malaysia. Malaysia ditolak lagi. Jadi niat Malaysia untuk menaturalisasi pemain berdarah Eropa lagi-lagi mendapat penolakan. Jadi beberapa waktu lalu, FAM kan itu minta tolong sama pemerintah Malaysia. Nah, pemerintah Malaysia dalam hal ini, Tuanku Ismail, itu membantu mau menaturalisasi 7 pemain Eropa. Tapi nggak dikasih tahu kan siapa-siapa namanya. Nah, ternyata terbongkar salah satu pemain yang akan dinaturalisasi itu adalah Ivan Alejo.
pemain yang lahir dari Akademi Atletico Madrid. Pemain yang sekarang bermain di Liga Siprus itu menolak dengan tegas, "Aku tidak punya darah Malaysia." Aku rasa tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia, guys. Berat ni, guys. Berat. Nampaknya Max Dejil tidak akan menjadi pemain Malaysia. Hah? Calon pemain timnas Malaysia Max Dejil itu gagal bela timnas Malaysia? 5 sudah guys ya. 5 orang. Bentar-bentar, kok bisa ya? Iya, jadi Max Dejil ini digadang-gadang bakal menjadi pemain termahal di Asia Tenggara kalau Malaysia itu berhasil untuk menaturalisasinya. Tapi sayang beribu sayang guys, FIFA resmi menolak pengajuan naturalisasi yang diajukan oleh Malaysia untuk Max Dejil. Adakah Ferdi Druif akan menjadi striker utama? 6 sudah guys. Pasal player ni banyak banget. Bekas penyerang PEC Zwolle, Ferdi Druif dilaporkan sudah pun selesai dan berpeluang untuk menyarung jersey Harimau Malaya. Menurut wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, proses dokumentasi bagi seorang tonggak warisan negara telah pun selesai. Jangan ketar-ketir, ini pemain warisan baru Harimau Malaya. Ketar-ketir. Siapa juga yang mau ketar-ketir? Malaysia, apa benda ni weh? Er wordt veel gesproken over internationals in Zuidoost-Azië, laten we het zo zeggen. Jouw naam viel daar ook? Komt veelvuldig voorbij. In combinatie met Maleisië. We weten van Mats Dijl dat is uitgezocht voor hem. Dat was niet dichtbij genoeg om international te worden. Weet je er iets van? Nou, dat zie je wel in zijn hoofd, dat hij er iets van weet. Ja, maar wat zie ik eruit als iemand die uit Maleisië komt? Nee, maar ja, als je echt een Nederlander? Ja, nee, maar ja, dat is natuurlijk bij deze Zuidoost-Azië internationalisering moeilijk voor ons. Om in te schatten zo van buitenaf. Ja, dat kan een opa zijn, dat kan een... Nee. Is er iets van een familieband, hè? Nee. Maar hoe kan dat dan? Ja, het is een beetje heel gek gelopen eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Een of andere Instagram-account die heeft dat gewoon een keer verzonnen. En toen heb ik er niks mee gedaan. Maar iedereen had dat overgenomen. Kreeg ik er echt 10.000 volgers erbij op Instagram. En weet ik het allemaal. Gewoon echt één gekke huis. En die had gezegd, mijn oma die heeft Maleisische roots. Maar wat daarvan waar is, zij weten meer dan ik waarschijnlijk. Mijn ouders weten er ook niet zo heel veel van. Dus ja, misschien komt dat nog te boven als ik een DNA-testje doe of zo. Dan, maar heb je zoiets van, ik ga een slippertje gemaakt? Nou, ik zal zeggen. Ik heb een lijstje. Ja, inderdaad. Ja. Komt nu allemaal te boven. Dat moeten weten. Ja. Saat dikonfirmasi sama orang tuanya guys ya, orang tuanya juga bingung ya, kaget. Ya kan, bahkan ini si Freddy ini apa perlu saya melakukan tes DNA katanya. Ini guys ya, padahal kita tahu ya banyak sekali profesornya Maledes ini ya kan, atau orang-orang pentingnya Maledes ini kan selalu gembar-gembor ya, selalu mengatakan kepada dunia ini ya bahwa diasporanya mereka ini kan menyebar di mana-mana ya kan, sampai ke Australia, Selandia Baru, sampai ke Madagaskar, Suriname, wah, itu semua bagian diasporanya mereka ya. Bahkan sampai ke Pakistan itu guys ya, itu bagian dari diasporanya mereka gitu loh. Cuman kan yang jadi pertanyaan, kalau diaspora ini kan berarti kan banyak keturunan ya, banyak darah-darah orang Malaysia ini menyebar gitu kan. Tetapi kenapa kok mereka ini kesulitan ya mencari pemain berdarah Malaysia? Nah ini yang jadi pertanyaan kita ya kan, harusnya gampang lah ya. Kita yang nggak pernah gembar-gembor diaspora kita di mana-mana, justru sangat gampang, sangat mudah gitu kan mendapatkan pemain yang berdarah Indonesia ya guys ya. Kita gampang banget gitu loh. Lihat saja kan timnas kita kan, sukses lah, ibaratnya sukses lah kita mendapatkan pemain-pemain keturunan ya yang berdarah asli ya, yang berdarah Indonesia ya. Kita kan ada banyak gitu. Kita nggak pernah keluar-keluar, kita nggak pernah gembar-gembor ke publik, ke dunia ya. Kalau kita ini
apa namanya diaspora kita kemana-mana, di mana-mana gitu kan nggak pernah kita. Beda dengan mereka. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ya kan? Dihitung-hitung tadi ada 7 ya guys ya, 7 ya. Terakhir sama si Freddy ini yang menolak, mengatakan mereka itu ada darah Malaysianya ya. Kena prank mulu ya orang-orang ini ya. Jadi kan bingung kita kan, diasporanya di mana-mana, IQ-nya katanya pintar gitu kan. Tapi kok seperti ini gitu kan. Jadi apa benar nih kata teman-teman ya, kalau saya baca di kolom komentar, mereka ini jadinya sekarang ini apa? IQ 15 ringgit ya. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya guys ya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur pastinya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.